Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin ibu-ibu ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu tempat di antara tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, menaungkan sayap-sayap malaikatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan setiap tapak langkah yang kita langkahkan ke tempat ini sebagai pengangkat derajat kita dan penghapus dosa-dosa kita. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata beliau, belum saja mendapatkan ilmu, belum aja paham dari apa yang disampaikan, orang yang belajar itu akan dimudahkan. Kenapa? Karena setiap tapak langkahnya, jika ia niatkan karena Allah, itu menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, para ulama menjelaskan itu bukan hanya masjid. Jadi siapapun mereka yang terhimpun, yang belajar Islam, belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah, ya mereka terhimpun di situ. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputkan rahmatnya. Wa dzakarahumallahu fiman indah, bahkan Allah menyebut nama-nama orang tersebut di hadapan makhluknya yang mulia, yakni nama setiap nama kita. Ketika kita terhimpun dalam kebaikan, dalam mencari ilmu, dalam memahami din ini, memahami Al-Quran dan Sunnah, maka Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluknya yang mulia, artinya di hadapan para malaikat. Ini jelas satu keutamaan yang agung apabila kita mencari ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Oleh karena itu, karena temanya adalah bagaimana nasihat untuk para istri, saya akan sampaikan dulu dari nasihat dari salah satu kitab. Ini disebut kitab kuning, Bu ya, warnanya kuning. Ya. Nasihati lin nisa, nasihatku untuk kaum wanita. Saya akan sampaikan apa yang dituliskan oleh salah seorang ulama dari Yaman, yakni Ummu Abdillah. Beliau di sini mengatakan kepada para akhwat, para ummahat, para ibu, nasihatil lin nisa al-hassu alal ikhlasi wal muhafilatu alal waqti. Yang pertama, anjuran untuk kita mengikhlaskan setiap aktivitas kita, ya, dan menjaga waktu. Kenapa kita dianjurkan untuk ikhlas? Agar segala aktivitas kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Ubudiyah, Syekhul Islam mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yurdahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah.
Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya puasa, haji, umroh dan sebagainya, bukan itu. Tapi apa? Satu nama yang meliputi seluruh hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka itu bisa jadi kategori ibadah. Tapi dasarnya harus ikhlas, harus karena Allah. Tatkala ibu bikin kopi, bikin teh untuk suami di rumah, didasari karena taat kepada Allah, maka ketika ibu bikin kopi akan bernilai pahala. Ketika orang malam tidur, ketika tidurnya dia ngikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu sebelum tidur, kemudian dia membaca doa, kemudian berbaring ke arah kanan, berniat di dalam hatinya merehatkan badan, maka tidurnya dapat pahala. Ketika dia makan, niat makan bukan untuk bersenang-senang kayak binatang, bukan kayak orang kafir, tapi dia makan untuk supaya tulang-tulang tegak, bisa taat kepada Allah, bisa berbakti kepada suami, bisa ngurus anak, bisa masak dan sebagainya, maka makan dan minum ibu berpahala. Jadi pahala itu tidak pendek hanya sekedar apa? Sekedar sholat, ngaji, puasa, haji, umrah, bukan. Tapi seluruhnya kata para ulama, ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat maupun hadis. Oleh karena itu ini yang pertama, penting kita ikhlas. Kenapa saya sampaikan penting ikhlas di sini? Beliau menukil satu hadis. Hadis itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung bacakan hadisnya saja. An Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari sahabat Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-amalu bin niyat. Dalam lafaz yang lain, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Ibu tahu, siapakah orang yang pertama dihisab nanti di hari kiamat? Siapa pertama yang dihisab oleh Allah, yang dihitung oleh Allah, kemudian dia dimasukkan di dalam neraka? Pertama, tukang ngaji. Kedua, ya hafiz Quran. Yang kedua, tukang sedekah. Yang ketiga, orang yang berjihad. Kenapa kok neraka duluan? Karena ketika ngajinya, ketika sedekahnya, ketika jihadnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji manusia. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, anna rajulan yujahidu fi sabilillah walakin yuridu ayyadkara aw kama qala. Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang ketika dia berjuang di jalan Allah, dia ingin berjuang tapi juga ingin disebut-sebut oleh orang. Ingin tenar, karya sekarang kan semuanya di-upload. Untung aja lagi sholatnya di-upload. Belum berangkat umroh, pahalanya udah hilang. Saya loh di kampung ini yang kedua, ibu itu yang pertama. Sudah hilang pahalanya. Banyak yang kayak gitu. Ini penting menata hati, ibu. Makanya saya di sini kata Ummu Abdillah, penulis kitab ini, maka saya nasihatkan yang pertama untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai tercampuri ingin ada pujian, ingin keinginan-keinginan yang lain. Sebagaimana tadi, di awalun mayuhasabu, pada yang pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah tadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Quran. Makanya tatkala ibu mengantarkan anaknya ke pondok, menitipkan anaknya, jangan ada niatan yang lain-lain, tapi ingin supaya anaknya soleh. Nanti hafiz Quran itu bonus. Kalau udah benar niatnya gampang hafal Quran. Ya, iya. Kebanyakan kan niatnya nggak begitu, Ustaz. Anak saya nanti supaya hafid, ya perbaiki aja niatnya. Anak-anak santri kita nggak pernah kita bilang, sok antum biar hafid, biar gini, enggak. Antum ikhlaskan niat, nanti Allah yang membuat antum bisa. Makanya tadi kata Nabi, walikulli imri'in ma nawa. Maka setiap orang itu akan
mendapatkan apa yang ia niatkan. Ibu ngaji niatnya ingin kelihatan tetangga, yaitu nanti di hari kiamat. Ya Allah, mana pahala saya ngaji saya? Kan kamu niatnya ingin dilihat tetangga, kan sudah dilihat sama tetangga. Rajin tahajud, kenapa? Biar dagangannya ramai. Nanti hari kiamat itu ketika ditanya, ya Allah, mana pahala tahajud saya? Kan kamu pengen dagang ramai. Rugi atau rugi sekali? Rugi sekali. Loh, Ustaz kok itu nggak boleh? Nggak boleh. Lihat dalilnya. Biar Abdul saya lihatkan Al-Qur'annya. Ya. Biar apa? Biar ibu-ibu, oh Ustaz ngarang. Enggak, saya nggak mungkin ngarang. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapakah yang dengan amal solehnya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami sempurnakan balasan mereka fiha, di dalam dunia ini, wahum fiha la yubhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi apa ayat 16-nya, Bu? Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak ada di akhirat bagian kecuali neraka. Itu amal soleh, neraka. Jadi kalau ibu rajin sholat duha, kenapa ibu rajin sholat duha? Biar bapaknya proyeknya gol. Nanti kalau gol saya dibelikan tas baru. Kan gak banyak yang kayak gitu kan? Ibadah tuh gak boleh kayak gitu. Kalau ingin dapat pahala surga. Ya. Nih, sampai kata Allah, wahabito ma sona'u, batalah apa yang mereka perbuat fiha, di dunia ini, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka kerjakan. Kenapa dikatakan batil? Karena niatnya buruk. Allah tuh enggak suka, Allah tuh enggak ingin diduakan, enggak mau. Wong ibu aja diduakan enggak mau, betul enggak? Mau enggak? Tuh, masa sama Allah diduain? Enggak boleh loh. Ya. Baik. Nah, maka di sini Bu, kita bacakan dulu kitab ini sebelum nanti saya jelaskan sesuatu yang khusus nasihatnya ya. Di sini karena nasihat yang pertama itu mesti ikhlas. Hadis ini agak panjang. Di sini lanjutannya, pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Tuh, makanya kalimatnya juga, siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan dapatkan dunia yang dijatahkan untuknya. Au imra'atin, atau karena perempuan, ngajinya karena ingin dapat jodoh, rajin sholatnya karena dapat jodoh, hanya dapat itu, maka dia yatajawajjuha, akan menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan hijrahnya tergantung apa yang ia hijrahkan atasnya. Oleh karena itu di sini, wa inni usi nafsi wa yakunna bi taqwallahi azza wajal fisiri wal alan. Dan sesungguhnya aku wasiatkan untuk diriku, ini kata penulis kitab ini Bu, untuk diriku, ini yang nulis perempuan juga, karena yang ngajinya perempuan. Saya bawa kitabnya yang nulisnya perempuan, tapi ulama perempuannya Bu. Jadi bukan tulisan laki-laki ini perempuan, orang sono Bu, orang luar negeri, ini kitab gundul tuh, ya. Nah, di sini katakan, wa ini usi bi nafsi wa iyakunna bi taqwallah. Dan sesungguhnya aku wasiatkan untuk diriku dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah fisiri wal alan, baik ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi takwa itu tidak hanya di masjid, tidak di pengajian. Ya, bagaimana orang dagang takwa, orang di sawah takwa, orang di pasar takwa, orang di kantor takwa, semuanya harus di mana saja. Jadi jangan takwa itu cuma ngaji doang, rugi. Takwa itu bukan pakai kerudung, bukan baju koko, bukan. Ya, harus di mana kata Nabi, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja berada. Apa yang dimaksud takwa? Kalimatun jami'atun fahiya ibaratun an ta'atillahi wa ta'ati rasul.
yakni satu kalimat yang menggambarkan di dalamnya adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Contoh orang dagang. Gimana takwanya? Ketika nimbang dia harus benar. Karena Allah katakan wailul lil mutaffifin. Celaka yang ngurangi timbangan. Misalkan beras 1 kilo dikurangi setengah gram. Celaka nanti di akhirat. Suami yang gak adil sama istrinya celaka ayat ini. Dia makannya warung Padang, ibu-ibu di rumah sama pindang. Nah, kayak itu. Itu contoh saya bilang itu. Jadi takwa itu bukan hanya sholat, tapi dimanapun berada. Dari sini dinasihatkan oleh beliau, bertakwalah kepada Allah. Yang disebut takwa itu tadi melaksanakan perintah. Kalau definisi Imam Ali radhiyallahu anhu, tahu Imam Ali, Bu? Tahu Imam Ali? Tahu enggak? Pernah dengar? Tahu namanya. Alhamdulillah, berarti tahu. Kalau Ariel Peter Pan tahu. Kalau nggak tahu lebih bagus, ya. Jadi gini, kata Imam Ali, yang disebut takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanjil warido bil qalil. Itu definisi takwa. Ini kata para ulama. Yang pertama, takut kepada al-jalil, takut kepada Allah. Saya tanya, kalau takut kepada Allah itu seperti apa, Bu? Mendekat melaksanakan perintah. Itu takut. Kalau takut sama singa gimana? Lari gitu, betul nggak? Nah, maksud kata Imam Ali mendekat melaksanakan perintah. Kalau kita takwa, laksanakan perintah Allah. Nggak boleh tanpa tapi, tidak boleh oda. Karena nggak boleh kayak gitu. Wajib. Nah, itu disebut takwa. Kemudian wal amalu bitanjil, beramal dengan at-tanjil. Yang dimaksud at-tanjil adalah Al-Quran wa sunnah. Karena Nabi mengatakan, ala ini utitul kitab wa ma'ahu mislahu. Ingatlah aku diberikan Alkitab dan yang bersama jadi as-sunnah. Jadi kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu orang takwa. Kemudian waridha bil qalil, ridha dengan segala apa yang sudah ditentukan kepada kita. Nggak akan ketukar loh, Bu, bagian ibu dengan bagian adik ibu atau dengan siapapun nggak akan ketukar. Jadi kalau orang lain beli mobil nggak usah loh, orang lain mobilnya udah baru lagi, nggak usah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mobilnya diberkahi. Iya seperti itu orang takwa. Jangan orang lain beli kursi baru. Nah, seperti itu, tahu sendirilah kayak gitu. Enggak seperti itu, bukan takwa. Baik. Ya, ini karena ngajinya. Ya, saya ngajinya jadi kayak gini. Enggak apa-apa lah, sebentar, ya. Makanya gini, Bu, ya. Kita baik. Wa an naj'alal amala khalisan liwajhil karim. Kita beramal hanya ikhlas karena wajah Allah. Wala na'malu ayu amalin riya'an wa mubaharratan. Kita tidak beramal karena riya atau karena menyombongkan diri. Seperti tadi, orang haji, berangkat haji, orang umroh, berangkat umroh tuh banyak yang hilang pahalanya. Kenapa? Karena riya. Nggak dipanggil Pak Haji aja nggak nyaut. Betul nggak? Iya. Lo kayak gitu, Ustaz? Iya. Jadi nggak jaminan orang pergi ke Mekah, pulang ke Mekah itu jadi suci, kata siapa? Orang saya pernah lagi duduk waktu sepertiga malam depan Ka'bah, ada orang berantem. Ya, jadi ibu-ibu jangan terkesima dengan seperti itu. Lihat perilakunya orang takwa itu. Bagaimana takwa dengan tetangga? Karena Nabi mengatakan, ya la yajalu Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarisuhu. Senantiasa Jibril mewasiati aku sampai aku mengira bahwa tetangga dapat hak waris. Saking baiknya dengan tetangga. Artinya orang takwa itu terlihat dari perilakunya, bukan ketika pakai baju koko, bukan seperti itu. Itu hanya bagian saja. Makanya di sini kata beliau, wa anna tazima bidinina fa innana mas'ulatun
amamallahi azza wajal. Hendaklah kita ini berkomitmen dengan agama kita. Jadi agama itu bukan hanya kalau ada waktu, bukan, Bu. Tapi harus jadi komitmen jalan hidup. Kenapa? Karena ini yang tersisa, Bu. Coba saya tanya. Ada mungkin seseorang yang lagi sakarat. Lagi sakaratul maut. Tahu kan? Atau udah sakarat lah. Bu, jangan dulu meninggal. Ini saya bawa emas batangan 5 kilo. Dia nyaut enggak? Butuh enggak dunia saat itu? Enggak, jangankan udah sakarat. Sakit aja nasi goreng enggak enak, betul enggak? Iya, artinya apa yang dibanggakan di hidup ini? Makanya Allah itu enggak melihat wajah kita, enggak melihat harta kita, enggak melihat apalagi rupa kita. Kalau yang dilihat wajah, yang masuk surga artis. Betul enggak? Orang hidungnya kurang mancung ditarik gitu kan? Betul enggak? Enggak lihat kayak gitu. Tapi apa? Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi melihat hati dan perbuatan kalian. Nah, hati seseorang itu terlihat dari perilakunya. Ibu kalau masih melawan sama suami, oh itu tanda tanya, itu takwanya. Ibu ditanyain teman nasi dengan ketus mengatakan ambil sendiri, itu ditanyakan takwanya. Jadi takwa itu bukan hanya sholat, semuanya. Nah, baik Bu, kita jelaskan ini. Fi sahihain min hadis Adi ibni Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang kita pun nanti Bu, kecuali Allah akan mengajak bicara kita tanpa penerjemah. Jadi ibu semua, saya termasuk jamaah sekalian, itu akan diajak bicara sama Allah sendiri-sendiri. Namun yang bicara nanti bukan mulut ibu, karena mulut kadang suka bohong. Lihat surat Yasin, palyauma, ya, pada hari palyauma nahtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aidihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjulahum, dan yang menjadi saksi kaki-kaki mereka. Lihat surat Yasin. Jadi yang saya sampaikan tadi itu dari Quran, dari hadis. Tidak ada dari buat dari saya, enggak ada. Itu kata Allah, dikunci mulut ini, kita akan diajak bicara sendiri-sendiri. Coba ibu bayangkan kalau ibu diintrogasi sendiri. Ibu ditanya polisi, gimana ibu? Takut nangis, ini Allah Rabbul Izzati nanti. Nah, kemudian di sini payanduru aimana minhu, kemudian dia melihat di sebelah kanannya, fala yara ila ma qadama min amalihi, dia tidak melihat kecuali apa yang pernah diperbuat. Jadi apa yang pernah dilakukan di dunia itu sejak ibu balik sampai nanti menghembuskan nafas terakhir di satu waktu yang sudah ditentukan, semua rekaman hidup itu lengkap Bu, nggak ada yang terlewat. Ibu akan lihat wa wajadu ma amilu hadira, dan apa yang mereka perbuat hadir. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak terlewat besar maupun kecil, semua terhitung. Ibu mengedipkan mata, tanda benci kepada orang ada catatannya. Semua ada. Ibu nuduh macam-macam juga ada. Termasuk saya ini orang jenggotan. Ada semuanya nanti. Insya Allah Bu, saya ini meskipun jenggotan, insya Allah enggak galak. Tanya sama santri banyak dari sini, santri saya. Saya ini bapak sudah beristri, istri saya itu 8, anaknya. Bukan 8 istrinya, anaknya. Tadi ya. Iya. Ya, Bu. Jadi anak saya itu 8 Bu. Ya, santri saya banyak gitu ya di situ. Jadi insya Allah enggak usah, oh ini jenggotan nih. Gak apa-apa, jenggot ini kan Rasul juga berjenggot, betul nggak? Iya, biar kayak laki-laki jenggot, gitu kan, betul nggak? Nah, baik, kita lanjut lagi Bu. Jadi semuanya dari amalnya itu akan terlihat, semua tercatat Bu. Sampai ibu berbisik saja semua ditulis sama malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu ucapan kecuali ada raqib yang mengawasi, ada atid yang mencatat.
Jadi yang istilah bisik-bisik tetangga itu nggak boleh ada. Karena semua direkam sama malaikat. Manusia aja bisa bikin rekaman, betul nggak? Ini direkamkan ke pengajian ini. Apalagi apalagi Allah Ta'ala. Kemudian payanduru aimana tawala, tadi sudah, wayanduru asya'ama minhu malayaro ila maqaddama. Dia melihat ke kiri dan tidak ia dapatkan kecuali apa yang dia perbuat. Wayanduru baina yadaihi palayaro ila nar tilqa awajau. Bahkan Bu, nanti di hadapan orang itu neraka. Coba ya Bu, karena semua kita bakal lihat neraka. Tahu Ibu neraka besarnya segede apa? Neraka itu diikat 70.000 rantai. Satu rantainya itu 70.000 malaikat yang mengeret. Ya, 70.000. Neraka yang paling ringan udah diserahkan kepada paman Nabi yang namanya Abu Thalib. Dikasih sendal dari neraka, kepala mendidih. Dalam riwayat yang lain masuk nerakanya sampai mata kaki, kepalanya mendidih. Dan itu selama-lamanya. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun, Bu. Dalam riwayat yang sahih, yu'ta bi'asadin nasi hayatan fi dunya. Akan didatangkan orang yang paling hidupnya bahagia. Siapa yang paling bahagia itu? Apakah orang yang paling kaya? Enggak. Karena bahagia itu enggak bisa dibeli. Coba bisa enggak? Makanan enak bisa Ibu beli. Enaknya makan siapa yang jamin? Allah. Bed mahal bisa Ibu beli. Siapa yang ngasih? Lezatnya tidur, nyenyaknya tidur siapa, Bu? Allah. Makanya banyak orang Jakarta berbondong-bondong ke Lembang karena mencari dingin. Di sana banyak hotel, bahkan ada tenda-tenda 1 malam 1,5 juta, cuma tenda doang. Cuman nggak tenda kayak tenda pramuka gitu, tendanya ada AC, ada apa. Artinya begini, Bu. Artinya ini kalau dicelupkan, ini orang paling nikmat, tapi dicelupkan ke dalam neraka, 1 celupan nggak lama. 1 celupan berapa jam? Kemudian ditanya, ya ibna Adam, hara'aita khairan qad hal marra bika naimun qad. Wahai anak Adam, apakah kau masih melihat kebaikan itu, masih merasakan? Apa jawab dia? La wallahi ya Rabb, tidak demi Allah. Padahal 1 celupan nerakanya belum 1 hari. 1 hari neraka itu 1000 tahun di dunia. Makanya ini perlu bertakwa itu. Makanya sabar, di dunia itu enggak lama. Paling lama berapa tahun sih? 70 tahun. Kadang-kadang enggak. Tadi malam saya ngurus jenazah, Bu. Sampai mandiin, ngapain, semua sudah ngimamin sholat. Saya pamit karena mau ke sini. Ya. Nah itu artinya yang namanya hidup udah kayak gitu mah sudah. Mobil dibawa enggak, Bu? Berarti itu dunia, betul enggak? Yang dibawa apa? Amal soleh, uang yang diinfakkan dibawa ke akhirat, baru itu rezeki. Sekarang anak, kalau anak cuman cantik, cuman ganteng, rezeki atau dunia? Kenapa, Bu? Nggak bisa nolong di akhirat, cuman ganteng, cuman cantik. Jadi dokter anak saya, ustadz, nggak nolong kalau nggak soleh. Nanti itu ketika ada anak-anak mau masuk surga selangkah lagi, udhulul jannah, kata anak-anak itu mengatakan, la nadhulaha hatta naro aba'ana wa ummahatana. Kami tidak akan masuk surga sampai kami melihat ibu bapak kami masuk surga, karena bapak kamu masih di belakang, masih banyak dosa. Tidak ya Allah, kami tidak akan masuk sebelum kami melihat mereka. Hanya Allah mengizinkan berikan syafaat. Orang banyak masuk surga juga karena syafaat. Di antaranya syafaat anak yang soleh. Jadi anak soleh itu rezeki atau dunia? Nah, makanya tidak semua anak itu rezeki, jadi bisa dibedain. Uang ibu udah jadi rezeki belum? Belum. Bagaimana ibu bersikap nanti sama uang? Kalau ibu naruh di BCA, di Bank Mandiri, itu masih belum tentu milik ibu. Yang milik ibu itu yang ibu makan, ibu pakai, itu milik ibu. Tapi dihisab tetap ibu nanti itu. Hisaban harta itu 2. Dari mana? Min aina akhadahu wa mimma anfaqahu. Dari mana ia mendapatkan, kemana ia membelanjakan. Jadi orang beriman itu punya duit pun harus kayak aturan. Gak boleh seenak dewe. Kenapa? Karena memang dunia ini penjara bagi orang beriman. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Jadi kita itu nggak boleh bebas. Sampai derajat nisab, sampai haul, ada hak di sana orang-orang miskin 2,5%.
Panen padi ibu sampai nisab 630 kilo butirannya, udah ada 5% hak orang lain itu. Ibu panen mangga itu ada 5% orang lain. Nggak boleh. Oh saya jual semua, tak beliin ini semua. Ya ibu siap-siap nih di akhirat. Yang ibu uangnya itu akan Allah hamparkan jadi hamparan batu panas dan ibu nanti disetrika di situ. Sebelum ke neraka itu orang-orang yang nggak mengeluarkan zakat itu kayak gitu. Itu Quran, itu hadis, nggak ngarang, saya ngapain ngarang, ya. Baik, ini kata-kata di dalam hadis ini di depannya ada neraka. Makanya Nabi mengatakan fattaqun nara walau bisikit tamrah, jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sebutir kurma atau sebelah butir kurma. Maksud Nabi kalau mau sedekah jangan nunggu kaya dulu. Kita punya satu roti, lapar. Ada tetangga kita lapar, bagi 2. Biasakan anak-anak kita tanamkan seperti itu. Oh saya juga masih lapar. Itu kenapa lapar? Karena ada sifat tamak dalam dirinya. Kenyang itu yang ngasih Allah, Bu. Kayak enaknya makan. Siapa jamin makan di restoran enak? Siapa yang jamin? Allah. Ibu kalau nggak terbiasa di restoran mahal, kaku. Makanya nggak biasa. Nggak jamin enak itu. Kan kali tempe. Ya kan tadi yang ngasih nikmat maka itu hanya, ngerti Bu? Nah, jadi gini Bu. Baik. Kenapa ini baru mukadimah, belum selesai mukadimahnya. Jadi kita wajib ikhlas, wajib memanfaatkan waktu bertakwa kepada Allah. Saya sampaikan satu ayat dalam surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Dan surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Itu kata Allah. Jadi kita ada di dunia ini tujuan utama untuk apa, Bu? Untuk ibadah. Jadi yang jadi perawat, jadi suster, jadi dokter, jadi polisi, jadi apapun, jadi misalkan punya kedudukan itu mas sampingan. Tugas utamanya ibadah. Nah ibadah itu bukan sholat saja. Makanya ketika jadi dokter, bagaimana dokter yang takwa? Kalau dokter yang takwa nggak akan nipu pasien. Saya banyak kawan-kawan saya dokter juga banyak. Tahu? Dikasih dalil, kata dokter itu ini begini Pak, ini obat itu nggak menyembuhkan, Allah yang nyembuhin. Karena kan Nabi pun mengatakan likulli da'in dawa faida usiba udawa uda barabidnillah. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau obat itu bertepatan dengan kehendak Allah, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Berapa banyak orang sekarang tawakalnya ke rumah sakit? Aduh cepat ke rumah sakit biar sehat, kan gitu ya? La haula wala quwata illa billah. Berarti takwanya di mana itu? Takwanya masih di masjid. Ya. Nah enggak begitu orang beriman. Semuanya berserah kepada Allah. Sekarang kan dikagetkan kemarin ada musibah saudara-saudara kita di Cianjur. Ibu ketika melihat itu ibu mengatakan apa? Mendengar itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tanya, apa maksud innalillahi itu? Kita ini apa, Bu? Iya, kita ini punyaan Allah bakal balik kepada Allah. Jadi rumah kita, mobil, motor, uang, semuanya itu punya siapa? Jadi kita ini cuman apa? Cuman dititipi. Jadi kalau Allah ngambil nggak usah marah. Betul nggak? Makanya itu iman tuh, Bu. Itu disebut takdir tuh itu. Makanya jadi orang kita ini siap kapanpun, dimanapun. Makanya kata Nabi, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun. Orang-orang yang terkubur wafat itu insya Allah syahid kalau mereka orang beriman. Kalau nggak beriman, ya konyol. Iya kayak gitu. Jadi nggak semua yang terkubur itu syahid. Enggak. Jadi tergantung kitanya. Makanya semua kita itu milik Allah. Jadi kalau kejadian apapun orang beriman itu ridho karena itu takdir
Nggak ada di dunia ini yang namanya kebetulan, tuh nggak ada. Ini harus dipahami. Baik, Bu. Jadi itu yang pertama, saya nasihatkan untuk ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena ini temanya adalah nasihat untuk para istri, ya, saya akan sampaikan tentang tips meraih ridho suami. Karena ini biasa pengajiannya masalah rumah tangga, ya. Jadi kita sampaikan masalah ini. Tapi ini sudah jam berapa? Sudah jam 10 ya? Kan sampai jam duhur kan? Tuh. Baik. Ya, baik. Baik ya. Kita akan jelaskan. Jadi itu, Bu. Baik ya. Ini satu lagi ayat supaya kita yakin. Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Karena kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau saja. Perhiasan yang sekalian saling berbangga di antara kalian dan saling memperbanyak harta dan anak. Kama saligoisi a'jabal kufara, kama saligoisin a'jabal kufara, seperti hujan yang mengagumkan para petani tanaman-tanamannya. Summa yahijuhu fatarahu musfarra, kemudian tanaman itu menjadi kering dan menjadi menguning. Summa yakunu hutama, kemudian hilang. Begitulah hidup manusia itu kayak gitu. Wa fil akhirati adabun syadidu wa magfiratum minallah wa ridwan, dan di akhirat ada adab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keriduannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Hadirin ummahat, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu nasihat yang pertama agar jangan sampai kita salah langkah bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah, dan tatkala kita beribadah mengikhlaskan niat kita, karena apa yang kita lakukan apapun itu tergantung dengan hati kita. Jadi kita hanya mendapat sesuai dengan kadar niat kita. Meskipun amalannya banyak, kalau tidak ikhlas maka amalannya sia-sia. Termasuk ketika berumah tangga. Makanya sering saya sampaikan ketika khutbah nikah, bahwa antum menikah itu bukan niatnya bahagia, salah. Karena bahagia itu nggak bisa dibeli. Contoh, lihat artis, nggak gimana ganteng, nggak gimana cantik, nggak gimana kaya, tapi rumah tangganya cuma 3 bulan. Betul nggak? Maka niatnya apa? Niatnya ibadah kepada Allah. Maka bahagia akan mengikuti, karena tidak akan didapat bahagia itu kecuali taat kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajiban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Mengagumkan urusan orang beriman bahwa seluruh perkaranya adalah baik. In asobathu syarra syakara fahuwa fakana khairullah. Jika dia mendapatkan keberuntungan, bersyukur, maka itu baik untuknya. Ketika dia mendapatkan kemalangan, ia bersabar, maka baik itu untuknya. Jadi jangan disangka ketika orang mendapatkan musibah itu diazab oleh Allah, bukan. Mungkin saudara-saudara kita yang terkubur di Cianjur itu mungkin mereka sudah menari-nari di surga. Kitalah yang belum tentu. Ya, karena ketika Allah memberikan kekayaan kepada seseorang, itu juga bukan tanda Allah mencintainya. Sampai bagaimana kekayaan itu dijadikan jembatan menuju surga. Sebagaimana dulu Abdurrahman bin Auf, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Nabi Sulaiman, yang mana kayaknya itu dijadikan jembatan di surga. Orang sekarang bangga dengan gedung pencakar langit. Sebenarnya gedung pencakar langit itu sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman itu terbuat dari kaca 100 lantai. Bahkan lantainya semua kayak air, Bu, bening. Makanya Ratu Bilqis itu mau melangkah itu sampai jinjit seperti itu, karena saking beningnya seperti itu. Artinya, tapi itu kemana sekarang? Sudah musnah. Karena semua dunia itu akan seperti daun yang kering-kering akhirnya ditinggalkan. Oleh karena itu kita manfaatkan hidup kita yang sebentar ini dipakai ngabdi kepada Allah agar kita nanti bisa balik. Karena asalnya kita ini dari surga harus ke surga lagi.
Ibu tahu keledai? Minimal pernah dengar atau lihat di TV, karena di Indonesia nggak ada keledai. Tahu nggak sifat keledai itu apa, Bu? Keledai itu binatang paling pandir atau disebut bodoh. Tapi kalau keledai itu meskipun dikeluarkan tengah malam dari kandangnya, diajak muter sekali putaran, 100 kali putaran, tetap bisa balik ke kandangnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala manusia tidak bisa balik ke surga lagi, maka mereka lebih bodoh daripada keledai. Tentu kan kita tidak mau, betul nggak? Nah, oleh karena itu, baik, ini saya sampaikan secara khusus nasihat untuk akhwat, bahwasanya bagaimana tips meraih keridhaan suami. Karena kenapa saya sampaikan begini? Karena wanita masuk surga itu gampang sekali, dan masuk neraka juga gampang. Nabi SAW mengatakan 4 hal. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu. Ini mohon maaf ahwat karena diulang hadisnya, karena pengajiannya kan beda lagi jamaahnya. Jadi idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu sholat 5 waktu, enggak apa-apa enggak sholat sunat juga, sholat 5 waktu saja. Wa shamat sahraha, saum Ramadan, saum bulan Ramadan. Wa hafidat farjaha, menjaga kesuciannya. Wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Kata Nabi, kilalaha, dikatakan kepada para ummahat, kepada ibu-ibu itu, udhulul jannata min ayyi abwabi syi'ti, silahkan masuk, udhulnal jannata min ayyi abwabi syi'ti, silahkan masuk surga ke pintu mana saja kalian mau. Syaratnya 4 saja. Tapi yang berat itu tadi, taat kepada suami. Makanya sampai Nabi, law amartu antas juda ahadan li ahadin la amartul marta'ata antas juda li jaujiha. Kalau seseorang tuh boleh sujud kepada seseorang, aku perintahkan para istri itu sujud kepada suami. Samping agungnya hak suami, selama suami memerintahkan yang benar, wajib taat. Adapun memerintahkan yang salah, tidak ada kewajiban taat. Karena wanita itu surganya di situ. Jika ada wanita puasanya sunatnya luar biasa, mungkin saum Daud. Sholatnya mungkin luar biasa, sholat mutlaknya banyak. Ibu, sholat sunat itu nggak ada batasan kan? Imam Ahmad itu 300 rakaat sehari semalam, Bu. Hafal hadisnya 1 juta, Quran mah nggak usah ceritain. Umur 7 tahun pada hafal Quran. Tapi Imam Ahmad itu sholat sunatnya 300 rakaat sehari semalam. Makanya di hari wafatnya saja masih dakwah abad 20.000 Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Itu Imam Ahmad luar biasa. Nah, ibu nggak apa-apa nggak sholat sunat juga, sholat wajib. Yang ketiga saum, nggak apa-apa nggak saum Syawal. Ini bukan melarang, tapi silakan. Kan nanti saya jelaskan, amalan sunat itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau misalkan itu saja. Yang ketiga itu menjaga kesuciannya. Bagaimana seorang wanita menjaga kesuciannya? Yang halal cuma suaminya doang. Tidak akan tertawa bareng dengan suami orang. Ya. Yang keempat, mentaati suami. Itu syaratnya. Maka Allah akan persilahkan masuk surga. Kalau wanita rajin sholat, rajin apapun, sholat sunatnya luar biasa, hajinya tiap tahun kan haji puroda mungkin. Tahu haji puroda, Bu? Tapi saya sarankan kalau bisa janganlah haji puroda. Haji puroda itu kayak tukang dagang. Sisanya nggak turun, nanti ibu rugi 200 juta. Umroh saja bulan Ramadan. Sekalian aja saya tawarkan kalau yang mau umroh Ramadan sama saya yuk. Pahalanya setara haji dan umroh. Murah, Bu. Sama-sama cuma 30.000. Nabung sehari 1 juta juga bisa. Sebulan berangkat ya. Baik. Jadi artinya gini ya. Ya canda, betul. Tapi saya nggak bohong loh, betul. Kalau nabung sehari 1 juta kan sebulan bisa berangkat, betul nggak? Iya. Ya, baik. Jadi gini, kalau orang tuh meskipun umrohnya setahun 3 kali, kemarin saya jelaskan, Ustadz ini adik saya, karena yang ngebimbing besok itu adik saya gitu. Saya namanya adik saya, Ustadz. Biasa Ustadz berapa kali ini? Sama paling setahun 3 kali. Atau Bu Ustadz bagi-bagi ke orang lain katanya kayak gitu. Ya kita pergi ke Mekah itu bukannya karena emang karena kewajiban gitu. Orang itu sering ke Mekah misalkan, tapi durhaka sama suami masuk neraka.
Jangankan durhaka sama suami, buruk sama tetangga, masuk neraka. Ada seorang wanita yang rajin sholat sunat dan saum sunat, tapi buruk sama tetangganya, ditanyakan kepada Nabi, Aina hiya ya Rasulullah, hiya finnar, kata Nabi, dia di neraka. Jangankan buruk sama orang, buruk sama kucing saja bahaya. Udibatil mar'atu bisababil hirrah sajanatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang ia kurung, nggak dikasih makan, nggak dibiarkan mencari makan sendiri hingga kucing itu mati. Artinya buruk sama hewan saya tidak boleh, bagi kepada manusia. Artinya ajaran Islam itu bukan hanya sholat, bukan ngatur antara manusia dengan Allah saja, tapi sesama manusia harus baik. Baik itu Bu. Jadi kenapa ini membahas masalah tips agar disenangi suami? Karena jalan surganya akhwat itu bapak-bapaknya, suami-suaminya. Oh ya, tinggal amal soleh lah. Beramal soleh, nanti amal solehnya insya Allah kalau nggak punya suami. Makanya solehah, ya kan, wanita solehah itu perhiasan yang paling mahal. Kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan yang paling mahal itu adalah istri yang soleh. Jadi yang nggak punya suami gimana? Kalau misalkan suaminya cerai, insya Allah Allah nanti akan kasih makhluk yang sangat tampan nanti di surga. Asal ibu masuk surga aja. Betul. Oh meninggal nanti insya Allah kalau sama-sama soleh ketemu lagi di surga nanti. Makanya harus soleh dan soleha. Nggak bisa ngandelin keturunan. Oh saya ini keturunan Nabi Ustadz, nggak manfaat. Orang Abu Jahal aja saudara Nabi, betul nggak? Tahu nggak Korun ibu Korun? Dengar Korun? Kenal nggak? Oh alhamdulillah nggak kenal. Jadi Korun itu sepupu Nabi Musa. Artinya nggak jaminan sepupu pun bisa masukkan ke surga. Jadi ibu beramal soleh saja. Ibu taatilah Allah dalam kesendirian maupun terang-terangan sampai ibu wafat. Karena kita menyembah Allah itu sampai kita wafat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu kata Allah dalam surat Yasin, sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Al-maksud al-yakin itu adalah al-maut. Jadi kematian. Baik, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama, tips agar seorang istri diridhoi suami adalah hargai perasaannya. Kenapa harus menghargai perasaannya? Ummahat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling mudah mewujudkan kebahagiaan rumah tangga ialah mengenali tabiat suami dalam hal-hal yang disukai serta tidak disukai. Kalau dulu Bu, ulama dahulu itu kalau menikah itu malam pertama itu dipakai ngobrol. Ngobrolnya apa? Si istri itu nanya, wahai suamiku, engkau adalah orang baru. Karena memang nggak ada pacaran. Ya, pacaran itu jalan ke neraka. Iya Bu, orang pacaran itu jalan ke neraka. Kan banyak terjadi kejadian-kejadian. Naudzubillah min dzalik seperti itu. Dulu itu malam pertama itu ngobrol. Wahai suamiku, apa yang engkau sukai, apa yang tidak engkau sukai. Siapa saja yang aku boleh masukkan ke rumah ini, siapa saja yang nggak boleh. Itu nanya tabiatnya, sukanya apa. Jangan sampai gara-gara lampu kamar saja berantem. Yang istri senangnya terang, yang suami senang gelap. Baru 3 malam aja sudah cemberut-cemberutan, padahal itu masih honeymoon, kan betul nggak? Karena honeymoon itu dalam ibu rumah tangga itu Bu, bukan hanya sebulan 2 bulan, harusnya sampai akhirat, sampai surga. Allah katakan udhulu antum wa azwajukumul jannah. Jadi malam pertama itu bukan malam hanya seminggu gitu kan, enggak. Harusnya terus sampai akhirat. Jadi ibu itu gandengan tangan tuh sampai bapak udah tua pun dia gandengan, nggak masalah. Malu Ustadz lah, siapa yang malu itu suami ibu, betul nggak? Jadi yang pertama itu Bu ya. Jadi pahami kenapa? Karena banyak ahwat maksudnya baik, tapi nggak tahu tabiat laki-laki, nggak tahu suami. Kadang tersinggung suaminya, kadang jadi marahan, betul nggak?
Kadang-kadang gini, suaminya nggak seneng teh manis. Tiap pagi disodorin teh manis, suaminya malu mau ngomong. Betul nggak? Lama-lama dia hanya muncak aja marah kan kayak gitu, betul nggak? Nah nggak baik kayak gitu. Nanti karena suami pun harus baik, karena bukan harus belen, Bu. Insya Allah adil Islam itu. Istri wajib taat, suami wajib baik sama istri. Tuh, Bu ya. Saking semangatnya. Nah, ini kebetulan saya minum dulu berarti. Ini isyarat. Suruh minum dulu. Ya, baik. Jadi, yang pertama itu kita seorang istri itu kenali tabiat suami. Karena memang kadang ada tipe-tipe suami yang sebelum nikah itu ya termasuk saya gitu ya. Jadi gini, nggak pedulian pakai baju yang penting ada. Betul nggak? Kan setelah menikah ya, suami juga harus menghargai istri. Istri senang tampilnya rapi ya, kalau udah suami beristri ya harus rapi. Sebagaimana seorang sahabat Ibnu Umar mengatakan, aku senantiasa berhias untuk istriku karena aku senang istriku tampil cantik di hadapanku. Kesolehahan yang ini mungkin kalau yang lain bulan lalu yang dibahas adalah yang sering dilupakan oleh wanita itu adalah tampil cantik di depan suami. Jadi bukan cantik itu tatkala kondangan saja, tatkala ke pasar saja. Sebenarnya itu salah menempatkan itu. Makanya kalau ibu tahu bagaimana kesenangnya tabiat suami, maka insya Allah, karena apa? Semua manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda tabiatnya. Tapi kita harus memahami. Ya nanti insya Allah suami pun akan memahami tabiat istrinya. Makanya ada diskusi dalam rumah tangga itu. Kesenangannya begini, ini begini, itu harus tahu seperti itu ya. Baik Bu. Nah, contohnya ada satu kisah misalkan kalau ada suami pecemburu misalkan. Karena ada suami cemburu, betul nggak? Ini satu kisah dulu Asma binti Abu Bakar. Tahu Asma binti Abu Bakar? Enggak. Ayu Ting Ting tahu? Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau ke surga? Ya, baik. Dihafalinya artis. Wah, celaka, itu bahaya juga. Jadi gini, Asma ini Bu bersuamikan namanya Jubair bin Awam. Ini sama orang-orang mulia, orang-orang yang sudah dapat ridho Allah. Gelar mereka itu nggak bisa kita sekolah raihnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lihat surat Al-Ahzab ayat 100. Nah, Asma ini putri Abu Bakar, wanita luar biasa yang menolong Nabi ketika hijrah itu, yang bahkan disebut juga Datun Nitiqain, sampai menjadikan pinggangnya itu untuk membawa perbekalan Nabi. Setiap pagi dan sore mendatangi gua Sur pada saat itu. Nah, Asma ini satu ketika sedang bawa biji kurma di kepalanya. Ya kayak ibu-ibu itu suka ditaruh di sini bawa barang. Nabi dengan para sahabat tuh lewat. Kemudian Nabi memberhentikan untanya. Kih berkata kepada unta itu berhenti. Kemudian unta itu mendrum turun. Tujuannya untuk memberikan tumpangan kepada Asma karena dia keberatan bawa seperti itu. Tapi Asma tuh ingat suaminya tuh pecemburu. Nggak jadi monggo silakan saja biar saya sendiri. Kalau bahasa kitanya kayak gitu. Nah, akhirnya kisah itu diceritakan kepada suaminya. Ya. Maka kata Jubairnya, betul katanya, aku lebih suka melihat engkau membawa berat kurma tersebut daripada engkau dibonceng oleh beliau. Nah, artinya ini juga lihat perasaan suami itu. Kalau suami itu nggak suka gini, jangan aja dipaksain. Nggak suka gitu, jangan aja dipaksain. Kalau hal-hal itu tidak mengarah kepada yang haram, nggak masalah, lakukan Bu. Kecuali kalau hal-hal itu haram, itu tidak boleh kita mentaati suami. Yang pertama Bu.
Jadi apa yang pertama tadi Bu? Hargai. Aduh saya nggak bawa door prize ya. Tadi ketinggalan. Biasa bawa buku ketinggalan. Tadi tuh udah nyiapin buat kajian subuh juga ketinggalan ya. Baik, saya nggak janji Bu, takut. Janji itu hutang, ya. Kalau bisa saya kasih ini, asal bisa bacanya. Tapi baca dulu depan saya. Iya, iya. Baik. Yang kedua Bu, di antara faktor yang membuat suami ridho adalah jaga hartanya. Ya. Jadi di antara faktor yang bisa mendatangkan kebahagiaan suami adalah jika istri mampu menjaga hartanya. Sungguh Allah akan memberkahi keduanya dalam hal ini, yakni hendaknya seorang istri tidak membebani suami di luar kemampuannya dan tidak membelanjakan serta menyia-nyiakan harta dalam urusan-urusan dunia yang tidak penting untuknya. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj itu Nabi diperlihatkan ke neraka. Dan ternyata penghuni kebanyakan neraka itu wanita. Ini mohon maaf bukan nakut-nakuti, laki-laki juga banyak. Tapi kebanyakan perempuan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu insya Allah diselamatkan. Ya. Jadi gini, kenapa apakah mereka tidak sholat? Ya Rasulullah sholat. Apakah mereka tidak berjilbab? Berjilbab. Karena wanita tidak berjilbab itu tidak akan mencium bau surga. Ya. Kemudian apakah mereka tidak puasa? Puasa. Tapi apa? Sering kufur kepada suami. Kalau dapat banyak lebar senyumnya, kalau dapat sedikit ke depan senyumnya gitu dah. Nah ini hati-hati Bu ini. Monyong katanya tuh ya. Iya kan banyak yang kayak gitu, betul nggak? Mudah-mudahan di sini tidak ya, tidak sedikit maksudnya. Nggak mendoakan, biasanya gitu kayak gitu. Baik ya. Kemudian Bu, yang kedua, hendaknya istri bertakwa dan mendorong suami, maksudnya ini masih dalam harta, agar suami itu mau membelanjakan hartanya untuk orang tuanya, termasuk juga kepada mertuanya. Karena jangan sampai begini, baik kepada orang tuanya, buruk kepada mertuanya itu buruk. Ada juga orang yang nggak senang sama mertua. Kenapa nggak senang sama mertua? Mertuanya suka ikut campur, rewel. Ya sabari, maafkan saja. Makanya saya sarankan kalau berkeluarga itu ya pindah rumah gitu. Bisa menjadi kontraktor maksud saya. Ya, kenapa? Karena begini Bu, sebab baktinya suami kepada orang tua itu penyebab keberkahan rumah tangganya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada orang tua sebaik mungkin. Kan itu perintah Allah. Kunci sukses, makanya jika suami misalkan punya penghasilan, berbagi dengan orang tuanya karena masih membutuhkan, sementara orang tuanya sudah tidak mampu berusaha, jangan diprotes. Itu bakti dia dan itu akan menyebabkan keberkahan keluarga ibu. Bahkan sebenarnya harta anak itu harta bapak. Kalau ibu masuk ke rumah anak ibu ngambil apapun gak bilang gak apa-apa ibu. Tapi kalau anak ibu masuk ke rumah ibu harus izin dulu sama ibu. Sekarang kebalik, betul nggak? Punya ibu punya saya, punya saya punya saya, betul nggak? Makanya dia nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku numpang di rumahku. Coba ulang kata Nabi, bapakku numpang, ulang lagi. Kata Nabi, kamu dan harta kamu itu milik bapakmu. Sampai seperti itu kata Nabi. Jadi biarkan kalau ada penghasilan setelah mencukupi di rumah, itu dia mau berbuat baik, makanya bukan selingkuh ketika tidak ngasih semua itu, enggak. Selingkuh itu kalau punya simpenan di tikungan, itu selingkuh itu. Kalau orang soleh kayak gitu nggak mungkin kayak gitu. Jadi sholat itu bukan sholat aja Bu,
Justru dari sholat itu tergambar jika akhlaknya baik kepada orang tua baik, kepada istri baik, berarti sholatnya benar. Kalau sholat sama tetangga masih buruk, sama istri buruk, sama suami buruk, sholatnya belum benar. Loh kok Ustaz, lihat Quran. Inna sholata tanha anil fahsya. Nah, tahu dalilnya kayak gitu. Iya, ini kan kata Allah, bukan kata saya. Jadi sholat itu bukan hanya ritualitas tanpa makna. Makanya sholat itu betul baik. Karena dari sholat yang baik akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik. Ya, baik. Belum ya, sampai jam berapa? Oh belum. Ini baru 2 masalahnya, ini dari 15 ini. Tuh, katanya. Sambung lagi ya. Tenang, enggak lah. Insya Allah saya juga memahami psikologis ibu-ibu. Sebenarnya ibu udah pengen pulang kan? Jujur saja bu. Kalau ngaji mah 1 jam tuh lama. Kalau lihat sinetron 1 jam belum, betul nggak? Udah pulangnya diceritain lagi sama tetangga sinetron. Kan itu betul nggak? Oh kalau ngaji mah enggak. Nah, kenapa coba bu? Karena kalau ngaji itu setannya grogotin. Betul nggak? Udah dikasih adem, dikasih makan juga masih nggak betah. Baik bu ya. Dan harus tahu bu ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yang kusul mala min sodakotin, harta itu tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Justru kalau orang rajin sedekah, sedekah itu akan menyuburkan hartanya. Ibu tahu arti sedekah itu apa? Secara bahasa nama itu tumbuh dan kembang. Jadi orang yang rajin sedekah itu pasti lihat sahabat-sahabat Nabi. Utsman bin Affan itu bu berdehemnya saja jadi cuan. Tahu cuan ya? Jadi untung, jadi duit. Gimana itu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu datang dari Syam. Beliau itu pedagang. Bawa 1000 ekor unta, muatannya penuh. Pada saat itu di Madinah sedang kekurangan pangan. Harga sedang melonjak. Nah sebelum masuk kota, orang-orang itu udah nyetop di gerbang kota. Kebetulan Utsman itu kebelet pengen ke belakang. Kan dulu tuh nggak ada WC umum gitu, nggak ada toilet umum gitu, nggak ada rest area gitu kan. Nah beliau itu pipis. Sedang pipis itu ditawar dagangannya. Wahai Utsman, kami tawar daganganmu sekian kali lipat. Sampai berpuluh-puluh kali lipat. Utsman tidak menjawab, orang lagi pipis kan nggak boleh ngomong. Saking nawar terus Utsman itu dehem. Ya jadi Utsman katanya. Tuh dehemnya jadi. Jadi yang tadinya misalkan dia barang 1 untanya itu 10 juta ditawar 100 juta. Selesai Utsman itu buang air kemudian menghadap kepada mereka, apa gerangan kalian, kebutuhan kalian? Oh kamu tidak tahu kami menawar barang kamu. Tadi udah sekian-sekian. Udah beratus-ratus kali lipat. Ya. Kata Utsman masih ada yang lebih dari itu. Lebih dari apa? Berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kali lipat, bahkan tanpa terbatas. Nggak ada Utsman, katanya orangnya nggak percaya. Ada, kata Utsman, siapa? Allah. Maka Utsman infakkan 1000 ekor unta dengan muatan itu semuanya. Padahal sudah ditawar, ya istilahnya puluhan juta. Makanya Utsman itu sampai hari ini bu masih ada apa istilahnya propertinya yang ngalir terus untuk kaum muslimin. Anak-anak yang sekolah di Madinah bu, ada nggak yang di sini sekolah di Madinah? Itu 1 orang itu dapat beasiswanya 700 juta bu. Nggak murah, 100 juta, 700 juta. Itu setiap tahun puluhan dari Indonesia bahkan ratusan sekolah di Madinah. Banyak murid-murid saya juga yang sekolah di sana. Itu 1 orangnya 700 juta nilainya. Itu diambil dari mana? Ya dari dana-dana kayak gitu. Kekayaannya itu ngalir terus. Makanya surganya paling tinggi. Jadi orang sedekah itu nggak akan miskin. Justru yang pelit yang pasti miskin. Lihat Korun. Malah tahu nggak Korun itu saking kayanya bu, kuncinya aja harus dipikul oleh orang yang kuat. Coba kunci bu. Kunci gemboknya, hartanya. Menunjukkan hartanya mbak. Tapi apa terjadi? Allah tenggelamkan dengan harta. Tuh makanya jadi biasa nggak apa-apa, bukan tadi seperti tadi dalam hadis dalam kitab ini dikatakan ittaqun naro walau bisikit tamroh. Sedekah itu jangan nunggu kaya.
punya 100.000 itu bisa mengalahkan yang 100 juta. Loh gimana Ustadz? Ibu misalkan infak 50.000 padahal cuma 100.000 uang. Ada orang punya uang 100 juta, infak 1 juta. Kalah tuh pahalanya dengan yang 50.000 itu. Kenapa? Karena yang 50.000 itu 50% di hartanya. Dia kan 1 juta cuma 1%, bedanya 49%. Allah tuh nggak ngelihat jumlah, tapi lihat bagaimana pengorbanannya. Al jaza ma'asakilati, balasan itu tergantung tingkat kesulitannya. Kenapa sholat malam pahalanya lebih besar? Lebih sulit, sholat malam itu lebih enak tidur, betul nggak? Kenapa sholat subuh banyak yang kesiangan? Bahkan tidak sedikit yang dijama dengan sholat duha. Itu yang jam 6 itu sholat dijama sholat duha. Saya nanya anak-anak di sekolah. Jadi saya itu di pesantren juga kadang masih ngajar di sekolah. Saya tanya, kamu sholat subuh jam berapa? Tadi Ustaz 5:30, dijama dong. Jamaah Ustaz, dijama sama duha, itu waktu sholat duha sih. Iya kan banyak orang sekarang itu sholat subuh kayak gitu. Kenapa sholat subuh nggak tepat waktu? Karena emang berat. Padahal kata Nabi, orang yang sholat subuh itu dapat sholawat dari Allah. Paham Bu? Baik. Jadi yang kedua, jaga harta suami, belanjakan sesuai prioritas. Kemudian dorong suami agar rajin berinfak, karena dengan infak itu rumah tangga pun akan berkah nantinya. Apa yang dimaksud berkah? Hidup dalam kebaikan. Jadi bukan banyak harta, bukan. Banyak harta banyak hitungan. Orang kaya sama orang miskin itu 500 tahun bedanya masuk surganya, Bu. Duluan mana orang miskin? Kalau gitu minta miskin dulu saja. Jangan minta miskin. Minta saja yang berkah. Karena kalau minta miskin belum tentu kuat. Betul nggak? Udah banyak orang miskin nggak sholat, matinya kasihan kan, betul nggak? Itu yang ketika Umar ngelihat nenek-nenek tukang cari kayu bakar tapi Yahudi. Bukan berarti nggak boleh cari kayu bakar, ini mah Yahudinya. Kata Umar, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Apa amilatun nasibah itu? Gemeteran, capek. Saking capeknya kayak ibu jalan. Misalkan ibu jalan dari sini ke Subang, capek enggak? Nah kan gemeteran kaki. Nah kayak gitu nasibah itu. Kelak di akhirat masuk neraka. Udah miskin di dunia, di akhirat masuk. Makanya jangan kayak gitu. Ya. Itu yang kedua Bu, apa? Jaga hartanya. Kemudian kalau ibu-ibu mau berinfak harus izin dulu suami. Ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, laisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa biidni jauziha. Seorang istri tidak boleh menghamburkan sedikit dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Jadi ummahat dan ibu-ibu sekalian, jangan sembarangan membelanjakan harta, meskipun itu harta anti sekalipun, ya tanpa seizinnya. Kenapa? Karena sebenarnya gini, ada sebagian ulama yang berpendapat, kenapa istri harus izin dulu mau berinfak padahal harta dirinya, misalkan dia ada, karena waktu istri itu adalah hak suami. Itu sampai seperti itu pendapat ulama. Kemudian yang ketiga, pandai-pandailah berterima kasih. Ya. Di antara faktor yang bisa merealisasikan kebahagiaan rumah tangga ialah sikap syukur atau terima kasih kepada suami atas pemberiannya, meskipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan. Kan beda Bu, kebutuhan sama keinginan, betul nggak? Yang bikin repot itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ya. Jadi waspada ibu, sebab-sebab yang menyebabkan banyaknya kaum perempuan masuk neraka itu adalah tidak berterima kasih kepada para suami mereka. Ya, tadi saya katakan jika giliran dapat banyak, ya tadi lebar. Kalau gilirannya sedikit gimana Bu? Nah, kayak gitu, ya. Ya. Jadi kemudian jangan suka menghardik suami. Bahkan
Kalau bisa Bu ya, ucapan seorang akhwat, seorang istri itu dengan suami itu harus berbeda. Kalau intonasinya misalkan pulumu suami itu 5, maka istri itu cukup 3, jangan 7. Apalagi sampai tolak pinggang sama suaminya. Itu bahaya ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian temani suami itu tatkala dia sedang duka. Memang salah satu tabiat laki-laki itu kadang tidak terus terang dengan berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu punya masalah gampang terus terang, tapi kalau laki-laki jarang. Ya, biasanya kalau pulang kerja, pulang pengennya itu suami itu rebahan, minum dan sebagainya. Nggak ingin banyak ditanya, kan begitu, betul nggak? Nah, nanyanya jangan pas pulang. Nanti hidangkan dulu teh, hidangkan dulu apa. Makanya kalau suami pulang tuh jangan tanya dari mana. Mau apa, tanyanya kayak gitu. Kalau tanya dari mana kan sudah tahu. Habis pulang kerja, betul nggak? Tanyanya mau apa gitu, kayak gitu ya. Baik. Kemudian faktor berikutnya adalah hiduplah sederhana. Bukan berarti sederhana di sini harus meninggalkan dunia, tidak. Banyak orang memahami salah tentang makna zuhud. Ya. Contoh misalkan ini rumah Mas Ari ya. Semoga Allah memberkahi rumahnya ini ya. Ketika rumah ini dijadikan sarana seperti ini adalah sarana jembatan menuju surga. Kemudian misalkan dari rumah ini keluar kebaikan-kebaikan kepada tetangga, maka itu jadi baik. Jadi yang dimaksud zuhud itu bukan harus pakaian compang-camping, makan pagi sore, tidak, bukan. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekiranya kita punya rumah luas, ternyata ini bisa menampung banyak orang. Dulu itu para sahabat tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah itu, sampai rumah Sa'ad bin Mu'adz itu dipenggal jadi 16 kamar. Bukan dikos-koskan, bukan disewakan, disuruh ditinggali karena ada yang datang dari Mekah tuh nggak pada punya rumah. Silahkan tinggali, dipenuhi kebutuhannya. Makanya hari wafatnya saja Sa'ad itu bergetar aras Allah itu karena saking solehnya orang itu. Makanya tadi sekali lagi, bukan berarti hidup sederhana di sini bukan berarti harus kaya, maksudnya harus segala ada, bukan. Apalagi bukan berarti tidak boleh punya rumah besar, bukan. Maksudnya hidup sesuai dengan proporsionalnya. Masing-masing orang kebutuhannya. Makanya seperti gini, adilnya orang tua kepada anak bukan menyamaratakan. Anak itu udah kuliah, dikasih uang misalkan sebulan 500.000, misalkan ini mah. Anak yang satunya masih SD dikasih 500.000, itu bukan adil itu. Itu apa? Itu kebalinger itu. Betul enggak? Iya, orang anak SD masa uangnya segitu, kan kayak gitu. Harus proporsional segala juga. Jadi sebut adil itu sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Yang adil. Jadi di antara faktor-faktor yang bisa mewujudkan kebahagiaan rumah tangga ialah menggapai ridho Allah sebagai tujuan berkeluarga, bukan hanya mencari kenikmatan dunia semata. Kenikmatan dunia mah semu, Ibu. Sok saya tanya, di dunia ini ada batasnya nggak kalau makan? Taruhlah makan yang enak menurut ibu-ibu, makan apa? Makan apa, Bu? Makan sate. Ibu kalau makan 100 tusuk enak nggak? Enggak lah. Betul nggak? Minum yang paling enak Ibu minum apa? Minum susu, minum jus. Ibu tahu nggak nanti di pinggir penghuni surga itu ada sungai susu. Masalul jannatil lati wu'iddal muttaqun, kata Allah, permisalan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma'in, di pinggirnya ada air yang mengalir, air tawar, ada sungai susu, ada sungai madu, bahkan ada sungai homer. Homer di sana nggak mabok lagi. Ibu minum susu di dunia paling banter 2 gelas, betul nggak? Kalau yang ibu di kalengan itu bukan susu, itu mah sirup, air gula, rasa susu. Susu yang langsung, misalkan susu murni. Ibu paling banter 2 gelas, betul nggak? Nanti di surga itu ibu pinggir ibu tuh sungainya.
Dan di surga itu kalau banyak makan, banyak minum itu tidak ke WC, nggak ke toilet lagi. Jadi keringatnya bau wangi, nggak kayak sekarang. Nah, artinya Bu, dunia mah nikmat seperti itu. Makanya sabar. Bagi orang-orang yang hari ini mungkin diberikan keterbatasan, sabar. Saya katakan sabar. Karena nanti kalau ingin paham masalah ini, nanti kajian bapak-bapak saya bahas. Ya, karena panjang lebar Pak Bapak. Karena begini Bu, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bagian ibu semua sudah tertulis di sana. Saya tanya, ada orang yang dagang siang malam, apakah uangnya segede pintu gitu? Ya, tetap aja, betul nggak? Orang yang paling keras kerjanya paling gede gitu duitnya? Enggak. Yang paling gede, yang paling kecil juga tergantung bagaimana mensyukurinya. Karena sekali lagi, ketika Allah mengaruniakan kepada kita harta, belum tentu itu jadi rezeki sampai kita itu bagaimana menggunakan uang tersebut. Sakit saja sudah tidak manfaatkan tadi nasi goreng, betul nggak? Ibu yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol kan nggak boleh makan sate, betul nggak? Betul kan? Berarti udah diharamin dong, betul nggak? Iya, itu dunia Bu. Sementara tadi kalau dijadikan ketaatan maka akan sampai ke akhirat. Ada gak misalkan, oh anak saya dokter, ketika ibu ditanya sama malaikat mungkar, man rabbuka, man hadha rajul alladhi bu'isa fikum, sebentar malaikat anak saya dokter, bisa ditanggapi malaikat enggak? Enggak. Kalau enggak soleh enggak. Ya, jadi ini yang keempat, hiduplah sederhana, artinya jangan membebani suami di luar kemampuannya. Karena awal mula korupsi itu terjadi dari rumah. Pak, ya itu kan Pak minta ini, minta itu, betul nggak? Masa tetangga yang eselon 3 mobilnya udah ganti 3 kali, kok Bapak ini? Masa katanya itu saja, kan kayak gitu. Makanya dulu itu Bu, para sahabiah, orang-orang soleh, ketika suaminya berangkat bekerja, apa yang dikatakan? Ittaqillaha ya zauzi, bertakwalah kepada Allah wahai suamiku. Fa inna sanasbiru ala ju' wala nasbiru ala nar. Kami akan bersabar atas kelaparan dan kami tidak akan bersabar atas neraka. Jadi bukan begini Pak, nanti kalau pulang bawa telur 2 kilo, bawa martabak manis 3. Ingat loh rasanya kacang ini nih disebutin. Kan banyak istri yang kayak gitu. Hanya suaminya tuh, ini uang saya segini, gimana muter tuh? Terjadilah mati buat pulainya apa? Kalau disuruh fotokopi misalkan 100.000 dia tulisin jadi 200.000, minta bon kosong. Kan banyak yang kayak gitu. Iya. Itu akibat dari mana Bu? Pertama dari rumah. Jadi sabar ketika suami penghasilannya segitu. Coba ini saya tanya, ini maaf ya Pak. Ini saya tanya, kalau apakah ketika apa istilahnya di dunia ini jaminan kasih sayang Allah dengan banyak harta? Jaminan bukan? Oh, sudah habis ya. Habis waktunya Bu. Saya tanya dulu satu, apakah jaminan enggak? Kalau jaminan taat kepada Allah banyak harta, harusnya Nabi yang paling kaya, betul nggak? Ibu tahu nggak, Nabi sakitnya saja 2 kali dari kita. Satu ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu megang tangan beliau, langsung apa istilahnya kaget dia, kenapa saking panas. Jadi dan kata Nabi, ajal ya, kalau aku diberikan penyakit 2 kali dari kalian. Padahal manusia yang paling mulia. Kenapa? Karena dunia itu tempat ujian. Jadi sabar. Jangan sampai di dunia ini seperti ini, Bapak di akhirat tidak dapat apa-apa ya. Jadi Bu, itu yang sederhana. Yang satu lagi lah Bu, ini sebenarnya ada 15 ini. Gimana minggu depan, bulan depan? Oh iya baik, 4 aja dulu lah. Kasihan. Baik Bu, udah sampai 4 perkara dulu. Apa saja tadi Bu? Yang kedua, jaga hartanya. Yang ketiga, pandai-pandai terima kasih. Yang keempat, hiduplah baik. Tapi kalau pekan bulan mah temanya bukan ini, karena daurah ya. Itu khusus insya Allah. Kalau
kajian khusus saya nggak akan kayak gini. Baik, Ibu, ini waktunya tanya jawab. Ya, sampai jam 11. Ya, silakan Bu, ada pertanyaan nggak? Ada yang ditanyakan atau mau pulang juga mah nggak? Ya kan saya nanya, betul nggak? Ada yang mau nanya kan Bu? Kalau mau nanya ada, silakan. Kalau mau pulang juga nggak apa-apa, ya silahkan aja supaya enak. Langsung kalau nggak nulis, silakan Ibu. Mangga ibu-ibu yang ingin bertanya bisa menulis atau langsung ya. Ada pertanyaan nggak Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada Ahwat, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dari di belakang? Kalau ibu-ibu yang berseragam ini mungkin sudah capek, silakan mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Ya, mau pamit juga boleh, monggo. Supaya nggak bosan nanti ngajinya, nanti ngaji lagi ya. Iya, jadi ngaji itu yang penting tadi apa Bu? Hormati suami aja intinya ya. Ya, kayak gitu. Kalau mau duduk boleh di sini sampai jam 11 lebih. Ada pertanyaan nggak? Karena nggak ada pertanyaan ini. Kita mau tutup kalau nggak ada pertanyaannya. Nggak ada. Nggak ada. Di sini ada pertanyaan. Iya, mungkin. Materinya satu lagi. Oh, materinya yang tadi. Oh. Karena nggak ada pertanyaan, lanjut aja. Oh, baik. Jadi sampai jam 11 aja ya. Oke. Jadi nomor 5-nya, tutuplah rahasianya. Kan Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram kepadanya. Kan betul nggak? Kan ayat ini sering dibaca ketika pernikahan, ya. Nah, apa rahasia apa? Segala rahasia yang wajib ditutup, terlebih-lebih rahasia pribadi. Karena ada yang kadang-kadang, oh suami saya tuh begini gitu kan. Nggak boleh. Apalagi misalkan, maaf ya, urusan ranjang dicerita-ceritain. Itu banyak yang kayak gitu. Maka itu kata Nabi, ibarat setan jantan dan setan betinnya ketemu di jalan, kemudian berzina di tengah jalan, ditonton banyak orang. Jangan sekali-kali. Karena saya yakin setiap orang tuh punya rahasia. Termasuk di sini bukan hanya rahasia itu, termasuk aib, Bu. Ibu, gibah orang lain itu dosanya luar biasa, Bu. Termasuk dosa besar. Ancamannya apa coba, Bu, itu? Kayak makan daging orang. Lebih besar daripada dosa riba. Tahu dosa renten dari dosa bunga, itu lebih besar gibah itu. Apalagi menggibah suami. Gibahin suami sama orang tua. Kenapa? Suaminya begini-begini, penghasilannya gini-gini. Wah, ini hati-hati. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ini yang di antara yang penting, yang wajib ummahat sekalian wujudkan adalah ketenangan suami. Jadi hendaknya para istri itu betul-betul menjadi sandaran pada para suami. Jadi kalau istri tidak jadi sandaran, istri tidak menjaga rahasia tempat berkeluh kesahnya, nanti dia akan keluh kesah ke orang. Dan itu tidak baik. Sama seperti ibu pun, kalau punya masalah jangan ngomong ke orang. Kalau punya masalah dengan suami, ngomong dengan suami baik-baik. Lihat kondisi, jangan suami pulang ada masalah langsung ngomong. Itu kurang tepat. Biarkan suami tenang dulu.
segar dulu karena pulang capek, kalau perlu pijitin dulu, udah itu baru ngobrol, selesaikan permasalahannya dengan dewasa. Kalau perlu jalan berdua, Bu nggak usah malu, udah tua berdua. Saya aja berdua sama istri saya loh, karena saya nggak mau ikut. Ada anak saya umur 3 tahun, diajak tuh nggak mau dia. Jadi berdua aja saya, ya. Dari Lembang ke sini saya berdua, karena saya udah tua kan. Itu istri saya mana ya, saya nggak tahu. Nah itu istri saya di belakang, nah, gitu. Nah itu, ya. Jadi istrinya gini Bu ya. Kalau ada masalah itu selesaikan berdua. Jangan sekali-kali mengungkapkan masalah di depan anak-anak. Di antara pendidikan yang buruk adalah orang tua mencontohkan keburukan. Jadi ketika ada masalah, masalahnya tidak selesai hingga suaranya keluar meninggi, anak-anak menyaksikan hal itu. Dan itu contoh terburuk. Makanya biarkan tenang. Kalau bisa pergilah ke warung, kemana gitu, di pinggir jalan berdua makan dulu, nanti ngobrol, ceritakan masalahnya. Ibu tahu kisah Ummu Sulaim? Nggak tahu lagi. Ummu Sulaim itu sahabiah Bu. Suaminya Abu Thalhah, orang yang sudah dijamin masuk surga. Satu ketika Abu Thalhah itu datang dari safar, dari dagang. Jauh. Putranya itu meninggal dunia semata wayang. Putra yang sering dicandai oleh Nabi, anak umur 3 atau 4 tahun meninggal dunia. Maka ketika suaminya datang, si putranya itu udah dikafani, udah apa? Ditidurkan, ditutupi. Tenang, ia sambut suaminya dengan penuh senyum, penuh ramah. Layaknya bagaimana orang suami istri baru bertemu dari jauh. Akhirnya mereka melakukan hal yang dilakukan suami istri. Ya, sudah tenang, besoknya pagi-pagi setelah tenang, baru Ummu Sulaim itu berkata begini, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada yang menitipkan kepada kita, kemudian titipan itu mau diambil lagi, apa yang mesti dilakukan?" Oh ya, harus menyerahkan titipan itu karena orang yang terbaik adalah orang yang seperti itu gitu kan. Kemudian dia ceritakan bahwa anak kita itu titipan Allah sudah diambil lagi. Abu Thalhah nggak marah, kagum dah. Dia kaget, kemudian dia pergi kepada Nabi bertanya. Kemudian Nabi mengatakan begini, semoga Allah memberkahi apa yang kalian berdua tadi malam lakukan. Tahu ibu, setelah itu hamil lagi Ummu Sulaim ini, lahir anak yang namanya Abdullah, dan dari anak ini lahir anak 10 anak, semua hafiz Quran. Jadi ulama semua, Bu, orang yang hafidz Quran itu paling tinggi surganya di akhirat. Ibu punya anak hafidz Quran, nanti ibu dikasih mahkota di surga nanti. Anak yang akan menyelamatkan orang tuanya. Semua anak. Coba kalau Ummu Sulaim itu kayak ibu-ibu sekarang. Aduh Pak, gitu kan, gimana bahasanya? Betul nggak? Waduh, gitu kan, udah nangisnya kemana-mana, betul nggak? Jadi ada doa Nabi gitu nggak? Ada nggak? Nggak akan ada. Nah artinya gini Bu, pelajarannya bukan, oh Ustaz nggak ngerasain. Saya ngerasain Bu, saya punya anak satu meninggal juga. Jadi anak saya itu yang sekarang 7. Ya, yang sudah kuliah, ya, tapi masih belum ada yang nikah. Kan anaknya masih kecil-kecil. Ya, itu merasakan ada yang meninggal, bagaimana sakitnya perpisahan, karena memang di dunia. Tapi yang namanya ketaatan kepada Allah harus didahulukan. Harus didahulukan. Nah itulah Ummu Sulaim, potret wanita luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi di sini penting sekali menjaga rahasia suami, karena tadi itu apalagi yang berkaitan yang lain-lainnya. Ya, terlebih-lebih dalam masalah hal yang berkaitan pribadi, sampai juga ada, saya pernah ada yang ngomong ke saya bilang, "Gus, nggak boleh ngomong kayak gitu," menceritakan istrinya. Dalam hal masalah itu tidak boleh, ya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, oh suami saya begini, saya gini, nggak boleh kayak gitu. Antum olahraga, antum berobat kayak gitu. Seperti itu jangan diceritakan, ya. Itu saja mungkin karena sudah jam 11, tidak ada pertanyaan, ya. Sebenarnya ini ada 15. Gimana Ummahat ini?
Sebenarnya 15 karena bulan depan beda temanya. Ada yang nanya silakan. Iya Ustadz, mana sih? Coba. Iya silakan. Pakai tulisan aja tuh Bu, pakai tulisan supaya hadiah kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana dengan suami yang tidak melaksanakan hak Allah dan hak keluarga? Itu ya suami tersebut pertama harus diingatkan. Jika misalkan tidak bisa diingatkan oleh istri, maka minta bantuan kepada orang yang berpengaruh kepada laki-laki tersebut. Kenapa? Karena orang yang tidak menunaikan hak Allah dan hak istri itu sudah tidak ada kebaikan sebenarnya. Dan kalau sudah seperti itu tuh talak itu bukan sesuatu yang dibenci. Bukan, karena memang ada hadis sesuatu yang halal tapi dibenci adalah talak. Hadis itu dhaif, bukan hadis sahih. Jadi itu kan, kalau misalkan sudah seperti itu, kalau udah diusahakan dulu ya, jadi jangan cepat-cepat. Kalau seandainya bisa diperbaiki dengan dinasehati, diajak, minta bantuan orang, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan dia sudah tidak ada harapan, dia misalkan minta talak pun itu tidak ada dosa. Tidak termasuk hadis, siapapun wanita yang minta talak, dia haram bau surga. Itu mah kalau urusannya bukan urusan itu. Karena, mohon maaf, sebagian ulama itu berpendapat, bahkan pendapat yang paling kuat, seorang yang tidak sholat, itu sudah tidak muslim lagi. Dan seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh seorang muslim, non muslim seperti itu. Jadi sudah tidak benar lagi seperti itu. Tapi kalau dia masih misalkan Jumatan sekali, kemudian dia bisa dinasihati, sadar, berubah, maka itu pertahankan lebih baik. Kenapa? Karena siapa tahu dari situ dia bertobat. Contoh begini, dulu ada ulama namanya Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad itu mantan perampok. Suatu ketika dia mau naik ke benteng, ingin melihat seorang wanita yang ia sukai. Wanita tersebut sedang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladina amanu an tasya'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haq. Maka dia langsung, karena perampoknya paham bahasa Arab, cukup ya Allah, saya taubat. Akhirnya jadi ulama besar. Kemudian Malik bin Dinar, mantan pemabuk berat, dia jadi ulama. Ya, artinya kalau orang bisa tetap seburuk apapun manusia, selama hidup itu masih ada harapan. Didoakan, diajak. Kemudian kalau tadi tidak bisa, langsung ajak orang yang bisa mempengaruhi dia. Dan doa itu yang jangan pernah dilupakan. Terus aja seperti itu. Kalau sudah bertahun-tahun diusahakan belum saja berubah, terutama menunaikan hak Allah dulu. Karena ini adalah kuncinya. Karena orang yang tidak menunaikan hak Allah tidak akan baik sama istrinya. Paham nggak? Jadi bohong kalau orang itu saling mencintai melanggar perintah Allah, itu bohong. Adanya cinta sejati, adanya kasih sayang yang benar itu setelah dalam bingkai yang halal, ketika seorang suami itu taat kepada Allah. Karena sebagaimana Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik bagi kalian dan terbaik kepada keluarganya, dan aku yang terbaik. Kita tahu manusia yang paling akhlaknya baik adalah Nabi SAW. Ya, jadi tadi yang supaya dia menunaikan hak Allah dulu. Nanti lambat laun dia akan menunaikan hak istrinya, insya Allah. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi tidak? Berarti kalau punya suami nggak sholat, mendingan cerai aja gitu ya. Nasihati dulu, doakan dulu. Kalau susah, kalau lama itu ya nggak apa-apa kayak gitu, paham ya? Tapi ingat loh, saya bukan nyuruh cerai ya. Kalau sudah diikhtiari, tetap kayak gitu, itu kan nggak ada. Tapi dia kalau berubah ya jangan, paham?
Iya. Iya ya. Suami Hak apa? Hak suami kepada Allah. Ya sholat. Menunaikan sholat. Tapi misalkan sholat terus asalnya bolong-bolongan. Ya nasihati supaya jangan bolong. Karena meninggalkan sholat satu sholat aja dosa besar. Bahkan kalau ulama Utsaimin itu ketika menjelaskan hadis man taraka sholat al-asri faqad habita amalahu. Siapa meninggalkan sholat asar maka batal amalnya. Kata beliau tidak ada yang membatalkan kecuali murtad. Jadi orang itu bisa murtad tinggalin sholat itu. Bahkan sesembelihan orang nggak sholat itu tidak sah, tidak halal. Jadi kalau dia nyembelih sapi, misalkan sapinya haram hukumnya. Kalau nggak sholat. Karena sholat itu kata Nabi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholah faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang ninggalin sholat maka telah kafir. Tapi tadi sebagian ulama mengatakan kalau masih sesekali itu tidak jatuh kafir. Seperti itu, tapi terus didoakan, terus diingatkan karena itu perkara berat. Orang ninggalin sholat, makanya begini. Ini saya kasih tips ibu ketika mulung mantu. Oh, mulung mantu ya, ngambil mantu. Pertama nih calon mantu itu lihat sikapnya kepada Allah. Kalau Allah saja disia-siakan, nanti anak ibu apa lagi? Betul nggak? Kemudian sikapnya sama ibunya. Kemudian teman sebaya. Kemudian adik-adiknya kayak gimana? Kalau itu baik semua ambil mantu. Nah itu bahaya. Ya jangan gitu Bu. Jadi gini Bu ya. Kalau orang hak Allah saja sudah disia-siakan, nanti apalagi ibunya. Itu hanya sementara. Ingat loh Bu. Ketika Allah mengatakan begini, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ayatnya pada hafal. Itu perpindahan tanggung jawab dari pundak ayah kepada pundak menantu. Kalau menantu nggak bisa jamin anak ibu atau bapak itu masuk surga, berarti bapak telah menyerahkan kepada sesuatu kebinasaan. Makanya nanti itu di akhirat, banyak suami-suami yang masuk neraka gara-gara istrinya. Banyak bapak-bapak masuk neraka gara-gara anaknya. Makanya itu yang ketika kita ambil itu bagaimana hubungannya dengan Allah dulu. Itu. Ya ajak sholat, anaknya didik agama, yang itunya suruh ngaji. Begitu caranya. Ajak ngaji, insya Allah nggak akan melanggar yang haram. Nanti ketika dia menikah, insya Allah jadi suami yang saleh. Jadi bukan versi sinetron. Bu itu yang bikin juga orang India itu Bu, orang kafir sinetron itu bukan. Anak kita sih mau sholat atau tetap penantunya ini. Iya jangan diserahkan, itu lebih bahaya dari serigala itu. Ya. Malah mohon maaf ya kalau ada misalkan ini saya sampaikan karena ini hukum Allah. Kalau ada yang hamil itu jangan dinikahkan. Karena ibu bapaknya berdosa. Biarkan dia lahir dulu kemudian istibra itu sekali suci baru boleh nikahkan. Kalau udah dikasih sekarang kok kan adanya kayak gitu. Udah nikah. Si Amber nggak sholat. Nggak sholat gitu. Suaminya. Ya artinya tadi ajak ngaji dulu, nasihatin. Kalau kekeh ya itu terserah ibu. Kenapa itu udah nggak baik? Itu cerai nggak mau bahkan. Doakan, Bu, bukan suruh cerai. Doakan dapat hidayah. Jadi bukan disuruh cerai, doakan suaminya dapat hidayah. Kalau suaminya soleh, nanti ibu juga untung. Anak ibu juga akan beruntung. Jadi ketika lihat menantu yang kurang baik itu jangan didoakan, jangan disuruh cerai. Doakan dapat hidayah. Itu yang terbaik. Kita ini tidak punya hak menghukumi orang, Bu. Paham nggak? Doakan saja agar dapat hidayah kayak gitu. Baik, nggak ada ibu ya? Silakan ya, lihat pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar kalau seorang anak laki-laki itu adalah milik ibunya. Maka dia dia bisa berbakti pada ibunya secara sempurna gitu ya.
Nah, bagaimana kalau seorang istri seumpamanya orang tuanya sakit gitu ya, bolehkah tanpa seizin suaminya dia pergi begitu aja gitu untuk menengok orang tuanya yang sakit? Tidak boleh. Karena tadi seorang anak, ibu katakan, kemudian istri itu adalah keriduannya ada di suaminya. Kan suami yang baik tidak mungkin tidak mengizinkan. Karena suami yang baik itu akan baik kepada istrinya, juga kepada orang-orang yang ada di keluarga istrinya. Makanya di sini saya perlu tegaskan, Bu ya. Ketika menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua keluarga besar, menyatukan dua budaya, seperti itu. Jadi artinya tetap harus baik dengan mereka. Makanya tadi kalau misalkan istri tidak izin berarti sudah membangkang, dan itu tidak akan jadi baik kepada keluarganya. Akhirnya suaminya pun akan buruk kepada keluarga tersebut. Makanya kemanapun istri mau pergi, hatta ke pasar, saya anjurkan tuh izin dulu kepada suami. Kenapa? Karena usia kita tidak tahu kapan kita mati, betul nggak? Kalau ibu dalam keadaan suami tidak ridho, ibu pergi kemudian meninggal dunia, apa yang akan terjadi kelak dari kiamat? Nah ini yang harus dipikirkan tuh ke sana. Ridho suami itu penting karena gini, suami yang soleh tidak akan menganiaya istrinya, tidak akan berbuat buruk kepada keluarganya. Seperti itu. Dan suami soleh itu Bu, kadang dia jadi karena istri yang solehah. Makanya tadi kalau menantu belum baik, anaknya sudah baik, itu baru pikiran kita. Mungkin baiknya belum benar itu. Teruskan, karena nanti kebaikan seorang istri itu akan mempengaruhi suaminya. Maka yang terbaik adalah mendoakan, terus mendoakan seperti itu. Jadi jangan sampai cepat-cepat putus asa. Satu lagi Ustaz ya. Iya, mangga. Seumpama kita setiap bulannya diberi jatah oleh suami misalnya 5 juta ya. Iya. Nah, itu apakah itu uang sebanyak 5 juta itu otomatis jadi hak istri, apa itu uang untuk tetap uang keluarga gitu ya, untuk keperluan keluarga? Tergantung niat suami, akad suami apa. Kalau ini buat ibu 5 juta misalkan, ya itu buat ibu. Nah ini buat belanja 3 juta, itu beda. Ya tergantung, oh ini uang bulanan Bu, uang bulanan kan tahu, betul nggak? Iya, seperti itu gitu. Sebenarnya gini, harusnya memang inilah amal soleh yang sering saya sampaikan, amal soleh seorang wanita. Ya ini apa? Wanita itu manusia super. Kenapa manusia super? Mereka dengan dikasih uang segitu bisa cukup 1 bulan. Betul nggak? Bagi ini itu luar biasa. Kalau laki-laki coba pegang uang 5 juta, 2 hari nggak habis. Betul nggak? Iya. Nah itu makanya gini Bu, tergantung bagaimana ibu bilang dengan suami bilang ke ibu, oh ini mah buat ibu lah, buat uang saku sendiri misalkan. Kayak gini kan kayak mahar nih. Kan mahar itu milik ibu, nggak boleh suami pakai. Kecuali kalau ibu ngasih, itu mah lain lagi. Jadi misalkan suami ini ngasih mahar 100 juta, itu mutlak milik ibu. Nggak boleh suami nyicipin itu dari 100 juta itu, nggak boleh. Ya, itu mutlak. Tetapi kalau misalkan Bu ini uang bulanan buat belanja, ya yang namanya belanja ya belanja kayak gitu. Kemudian kalau ibu ada sisa, Pak ada sisa, kata bapaknya, ya buat ibu saja dikumpulin. Nah itu baru milik ibu kayak gitu. Seperti itu. Tapi katanya buat istri ya, tapi kan istri sakit nggak punya duit, dia jual tuh. dijual. Ya, buat berobat. Dijual sama siapa? Ya kan itu mah milik istri, yang nggak apa-apa. Harusnya suami gitu yang ngobatin. Ya sebenarnya nggak punya duit gitu. Ya ibu berkorban kalau itu. Ya nggak, ya artinya kan itu ibu suka. Ya nggak apa-apa seperti itu. Udah ya, ada lagi? Ya silakan. Boleh so ngomong. Iya mangga. Mangga Bu, mangga ya mangga. Iya, silakan kan tadi sudah bilang. Monggo.
Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang nyinggung. Ya. Oh iya iya. Ya enggak. Ya mangga. Salam. Oh ya udah. Kirain itu pertanyaan. Kirain pertanyaan ini. Ya baik ya, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang tidak berkenan. Ini mohon dimaklumi karena saya kira yang ngajinya tidak campur gitu ya. Jadi kita tadi ini juga hanya separuh-separuh ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan tetap semangat, bisa diambil faidah daripada yang disampaikan. Kita akan tutup saja karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.